Istidadan. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Kelas dipersilakan dimulai berdoa. Nabda bi qiraatil basmalah ala nabi jamaatan. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, kita cek kehadirannya. Ya. Abdul Qadir, Abdul Rasid, Ahmad Kosasi, Ahmad Tabib, Ahmad Solehuddin, Ahmad Turtusi, Alvin Hariri, semuanya hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi menjelang siang ini dengan materi alat indera, ya. Kemarin kita udah pelajari tentang sistem saraf, ya. Sekarang melanjutkan alat indera. Ini mulai tentang sistem koordinasi manusia, yaitu alat indera. Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Di sini memahami peran penting panca indera dalam menerima, memproses, dan merespon informasi dari lingkungan sekitar. Ya. Untuk sebelum dimulai pembelajaran alat indera ini, dari saya pribadi ingin mengetahui seberapa pemahaman Anda mengenai alat indera. Yaitu di sini ada asesmen awal dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik, ya. Di sini yang pertama, kenapa kita bisa merasakan makan pedas? Siapa yang bisa jawab? Ya. Karena kita memiliki indera perasa. Karena kita memiliki indera perasa. Yang lain? Tadi apa? Karena makan cabai. Terus sebelahnya tadi ada yang lain? Terus pertanyaan kedua, kenapa mata tidak bisa melihat di suasana gelap? Karena tidak ada cahaya. Yo, yang belakang. Karena tidak ada cahaya. Ada yang lain? Selain karena tidak ada cahaya, kira-kira kenapa? Karena gelap. Satu karena tidak cahaya, yang satu karena gelap. Ayo silakan. Karena retina tidak dapat menangkap gambar. Oh betul ya. Karena tidak retina tidak bisa menangkap gambar. Ya. Terus selanjutnya, kenapa kita bisa mendengar? Kenapa kita bisa mendengar? Kira-kira kenapa itu? Ayo silakan. Karena kita mempunyai alat indera pendengar. Karena kita mempunyai alat indera pendengaran. Saya bertanya balik lagi. Adakah yang tunarungu alias punya alat pendengaran tapi tidak berfungsi? Itu kira-kira kenapa itu? Karena di bagian-bagian pendengaran ada
Yang tidak berfungsi. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak bisa mencium aroma saat flu? Karena di lubang hidung kita reseptor itu tidak bekerja dengan maksimal karena tersumbat karena ada lendir atau cairan yang flu tersebut ya. Terus kenapa kulit kita bisa merasakan panas dan dingin? Karena kita punya indra peraba. Karena kita mempunyai indra peraba. Saya kira alhamdulillah ya udah memahami ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Coba sinkronkan kira-kira dengan jawaban ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kenapa kita bisa merasakan makan pedas? Karena lidah mempunyai sel pedas. Nah, itu bisa dicek nanti di eksperimen ya. Ketika nanti di eksperimen, nanti kita bisa cek. Terus kenapa mata tidak bisa melihat di gelap? Karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata sehingga retina tidak menangkap cahaya, bayangan pun nggak akan tampil. Karena saya melihat Anda ini karena ada cahaya ditangkap oleh retina, dibawa saraf optik ke otak, dari otak baru tampilkan. Ya, ini Anda semua itu. Ketika kita mempunyai panca indera yang normal, yang sehat, itu sangat-sangat anugerah yang sangat luar biasa. Kita harus selalu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Kita selalu diberikan kesehatan, panca indera yang lengkap. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya, kenapa kita bisa mendengar? Ya, karena Suara masuk ke telinga lalu dikirim ke otak. Ya. Dari itu kita bisa mendengar. Terus kenapa kita tidak bisa mencium saat flu? Karena hidung tersumbat, jadi kalau tidak masuk oleh reseptor itu diterima. Nah, itu seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa kulit bisa merasakan panas dan dingin? Karena kulit peraba yang merasakan perubahan suhu. Karena kulit kita yang hampir sebagian besar, organ yang paling sebagian besar itu adalah kulit ya, yang ada pada tubuh kita. Allah berikan saraf ya, reseptor yang bisa menerima ada panas, ada sedang, ada dingin, terus ada rasa sakit ya. Ketika kita dicubit, kulit kita merasakan sakit. Kalau nggak percaya, Anda teman dengan teman. Gimana coba? Coba teman-teman. Coba. Gimana? Ada perasaan nggak? Ya, coba. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi dengan adanya rasa sakit, dengan ada rasanya panas, adanya rasanya dingin, ada rasa suhu yang normal, itu yang sangat-sangat luar biasa. Allah akan karuniakan pada kita, yaitu panca indera yang sangat normal, sangat bagus, yang perlu selalu kita syukuri. Alhamdulillah. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita di sini ada 4 poin. Yang pertama, melakukan percobaan dasar untuk memahami cara kerja indera.
Terus yang ketiga, menganalisis gangguan dan upaya mencegah masalah kesehatan juga. Terus yang terakhir, presentasikan hasil diskusi dan percobaan secara utuh. Ya. Tapi sebelum selanjutnya, coba next breaking dulu. Kita tetap fokus. Sambil duduk atau sambil berdiri? Duduk. Duduk. Nah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, 3 kali ya? 3 kali apa 2 kali? 2 kali. Hah? 2 kali. Yuk, sekali lagi. Untuk menghilangkan rasa jenuh, sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Saya kira ya, untuk adanya X-Breaking ini Anda semua hilang rasa ngantuknya. Selanjutnya langsung ke alat indera yang pertama adalah Mata. mata. Ya. Alat indera mata. Di sini mata adalah jendela ke dunia Visual. Ya. Jadi dengan adanya mata tersebut, kita semua bisa melihat keindahan alam, warna-warninya dunia ini. Melihat. Ya. Terus di sini mata adalah organ kompleks yang bertanggung jawab mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai gambar. Ya. Jadi organ mata ini yang sangat-sangat luar biasa, yang kompleks, karena bagian-bagian mata, ya, bagian-bagian mata itu ada pupil, ada lensa, ada retina, ya. Di sini ada ini, ya, ada kornea, ada lensa, itu memfokuskan cahaya ke retina. Ada pupil mengatur intensitas cahaya yang masuk. Ada retina mengandung ya sel batang dan kerucut yang mendeteksi cahaya. Maka ketika kamu dari gelap ke terang, inilah poin ini yang berkaitan. Atau sebaliknya, ya, tadi dari gelap ke terang atau terang ke gelap, itu pasti untuk adaptasi mata itu akan terasa gelap dan gimana itu. Nah, itu seperti itu. Pernah merasakan seperti itu? Nah, ketika panas-panas dari halaman dengan aktivitas apa masuk ke ruangan yang ruangannya redup, nah itu pasti akan ya, nah itu seperti itu. Terus ada saraf optik, ya, menghantarkan sinyal visual dari retina ke pusat. Setelah kita eksperimenkan, didiskusikan, udah selesai semua dari kelompok 1 sampai 5. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil eksperimen, hasil diskusi, hasil daripada kesimpulan bersama, ya. Maka udah selesai semua, maka yang siap maju dari kelompok 5. Kelompok 5 udah siap. Dipersilakan kelompok 5. Ayo. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil uji coba eksperimen panca indera peraba.
yang akan dibawakan oleh saudara Raka. Padanya saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5, yakni yang mendapatkan Indra Praba. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kami amati. Dan yang terjadi dengan hasil pengamatan kami, suhu terasa berbeda di tiap-tiap tangan. Jadi kalau kita masukkan jari kita pada air yang dingin, panas, maupun air yang biasa-biasa saja, itu suhunya akan tetap berbeda. Ketika kita masukkan jari ke air yang dingin, jari kita akan merasakan kedinginan yang ada pada suhu tersebut. Dan jika panas atau biasa itu juga sama. Dan kesimpulan dari hasil pengamatan ini, yakni kulit pekat terhadap perubahan suhu. Syukran kasiran, ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa kelompok 5 hasil presentasinya. Sekarang kelompok berapa? Yang siap mau kelompok berapa? Kelompok 3. Mbak sudah siap? Ya, silakan. Kalau kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang panca indera bagian praba yang akan dipresentasikan oleh saudara Dimar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 4 yang telah menguji coba atas eksperimen kami yang mendapat bagian indera pengecap. Baiklah, kesimpulannya rasa berbeda, manis, asin, asam, pahit. Terus lidah mampu membedakan jenis rasa. Begitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh saudara Bayu. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami kelompok 3 mendapatkan indera yang diuji yaitu indera hidung. Nama percobaan kali ini yaitu adalah tebak aroma. Alat dan bahan yaitu bawang putih, bawang merah, kopi, minyak wangi, dan kayu putih. Langkah percobaan singkat yang kami cobakan: tutup mata teman, lalu menerka bahan yang akan diujikan. Pengamatannya yaitu tercium aroma dari tiap-tiap bahan, bawang putih, kopi, minyak wangi, dan lain-lain. Hasil dan kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu hidung dapat mendeteksi aroma yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sangat luar biasa kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti keterangan dari kelompok 1 dengan yang lainnya saling melengkapi karena dari perwakilan ya kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 dan seterusnya ya, saling melengkapi. Sekarang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua ingin mempresentasikan hasil dari lomba percobaan fisika. Di sini akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Salman Fauzi. Dan dengan tempat kami berdoa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mendapatkan indera yang diuji itu bagian pendengaran, yaitu telinga. Kami melakukan percobaan yaitu menebak arah bunyi. Langkah percobaan singkat yang kita lakukan itu kita menutup mata teman, lalu kita membuat bunyi dari arah yang berbeda, dari kanan, dari kiri, depan, dan belakang. Hasil dari pengamatan kami yaitu bunyi dapat terdengar dari arah tertentu. Dan kesimpulan dari pengamatan kami ini, telinga membantu mengenali arah datangnya suara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat luar biasa kelompok 2 hasil mempresentasikan. Kasih tepuk salut. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan indera yang diuji, yakni indera penglihatan, yaitu mata, yang akan dijelaskan oleh saudara Siva. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Salahuddin. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami. Jadi kita kebetulan kita mendapatkan indera penglihatan atau mata. Terus nama percobaannya itu titik buta dengan kertas. Jadi kita tuh mencoba titik buta dengan kertas dan pulpen. Alatnya itu kertas sama pulpen gitu. Langkah percobaan singkatnya yaitu gambar plus dan gambar O. Terus tutup satu mata, fokus pada gambar plus, geser kertas sampai tanda itu menghilang. Jadi ketika kita tuh pertama bikin dulu di buku di kertas lah tanda plus sama huruf O gitu. Terus udah gitu ada salah satu teman kita ditutup salah satu matanya, terus tanda itu tuh ditaruh di depan antara beberapa sentimeter, terus digeser sampai dekat sampai huruf O itu hilang. Jadi pengamatan yang terjadi itu huruf O akan menghilang pada jarak tertentu. Jadi gak tentu jaraknya tuh, jadi sesuai mata masing-masing orang. Jadi dan hasil kesimpulannya itu mata memiliki titik buta yang tidak bisa melihat objek. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk aplaus. Salut. 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 Setelah kita presentasikan bersama, maka kita simpulkan bersama dari hasil pembelajaran di pagi menjelang siang ini, yaitu kita simpulkan bersama sinergi alat indera. Di sini sistem koordinasi manusia adalah sebuah mahakarya biologi di mana alat indera menjadi garda terdepan dalam menjaga keselarasan antara diri kita dan dunia luar. Ya. Jadi dengan sangat luar biasanya yang ada pada kita, panca indera tersebut, kita diberikan yang normal, kita diberikan yang sehat dan sebagainya. Kita bisa membuktikan dengan eksperimen yang tadi ya kerjakan. Maka yang sangat-sangat luar biasa di sini yang pertama, indra menerima apa? Kalau otak mengolah
kita sebelum menutup ada beberapa refleksi nanti ini diisi ya sesuai apa yang kamu rasakan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pahami dan sebagainya. Yang pertama apa yang paling menarik tentang alat indera, nanti masing-masing tolong catat dalam refleksinya, nanti dikirim ke saya ya. Terus apa yang harus kita jaga dari alat indera kita ya, apa yang harus kita jaga dari alat indera kita ya, karena indera kita itu harus selalu dijaga, baik indera penglihatan, pendengaran, terus hidung, terus telinga, kulit dan sebagainya, itu harus selalu dijaga ya. Karena tadi pun kita udah bahas apa kelainan-kelainannya ya, kelainan-kelainan pada mata seperti miopi, terus pada telinga ada tuli konduktif ya, terus yang lainnya. Selanjutnya itu apa yang kamu pelajari pada pembelajaran hari ini, mengenai yang telah dipelajari lah. Terus yang terakhir, apa ada kesulitan pada pembelajaran hari ini? Menurut Anda dalam kesulitan-kesulitannya nanti ditulis ya, nanti bisa dikirim ke saya. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri doa, kita nanti pertemuan akan datang ada tugas ya. Sekarang ada tugas, kumpulkan pertemuan akan datang membuat poster mengenai alat indera. Jadi kelompok 1 bikin poster apa? Mata. Kelompok 2 telinga. Kelompok 3 hidung. Kelompok 4 telinga. Kelompok terakhir kulit dengan keterangan-keterangannya. Dan kelainan dan pencegahannya pun nanti dicantumkan di situ. Bisa dipahami semua? Bisa. Ya. Jadi kurang lebihnya kita akhiri dengan doa. Dipersilakan ketua kelas untuk menutup doa dalam pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum eksperimen ada pertanyaan-pertanyaan stimulus yang tadi yang saya sampaikan? Ya, silakan. Kenapa ketika kita memakai kacamata kita jadi pusing? Pertanyaan saudara kita, teman kita, kenapa ketika kita memakai kacamata min kita pusing? Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Saya jawab ada beberapa hal. Yang satu, bisa jadi min yang ada pada orang yang memakai dengan kacamatanya nggak sinkron. Itu bisa prediksinya seperti itu. Atau keduanya, orangnya normal pakai kacamata min, maka akan pusing juga. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa? Apa sih fungsi kacamata? Memfokuskan cahaya, benar ya. Yaitu memfokuskan cahaya. Siapa fokusnya cahaya tersebut? Ke retina, betul. Jadi ketika mata yang normal, itu kan cahaya udah ke retina udah pas. Tiba-tiba dikasih cermin, kira-kira cahaya itu langsung ke retina apa berubah? Berubah.
dengan perubahan tersebut menimbulkan pusing. Ya. Atau sebaliknya, ya tadi yang minnya sekian dikasih sekian, jadi kan nggak pas. Ya. Tepuk tangan untuk teman kita yang berdua. Ya, itu Solehudin, ya sangat bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi sebelum percobaan? Oh ya silakan. Ya Nabir. Kenapa ketika kita memandang matahari dengan mata telanjang ketika kalau kita terasa sakit? Kenapa kita memandang matahari, mata kita sakit karena tidak ada alat? Tapi kalau mataharinya kalau masih di pagi hari mah kayaknya enggak. Kalau di pagi hari, tapi kalau di siang hari kayak gini sakit. Kenapa? Cahayanya terlalu besar. Begitu juga senter. Begitu juga senter. Ketika senter yang terang itu di ke mata kamu, kira-kira mata di mana? Ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi apa sih fungsinya? Kita lihat. Ya. Jadi cahaya ini ada kornea, ada lensa memfokuskan cahaya ke retina. Karena cahayanya sangat besar, kornea dan lensa itu harus ya, bekerja yang mendadak seperti itu dan yang sangat besar itu, maka akan menimbulkan rasa sakit pada mata kita. Maka pasti kalau seperti itu biasanya kelopak mata kita akan menutup, itu untuk menjaga mata kita. Ya, karena cahaya itu bisa merusak mata kita. Cahaya yang terang seperti itu bisa merusak. Ya. Mungkin pertanyaan diselesaikan apa ada lagi atau langsung ke percobaan? Percobaan. Jadi kalau untuk percobaan bikin kelompok jadi 5. Yuk bikin kelompok. Mejanya di FTB. Ya. Action. Di sini untuk eksperimennya yaitu alat cindera mata ya. Nanti dari teman ke teman didiskusikan dan alat-alatnya di situ udah tercatat, ikuti apa langkah-langkahnya. Terus yang kedua telinga ya. Telinga ini untuk latihannya didiskusikan sesuai langkah-langkahnya. Yang ketiga hidung. Di sini hidung harus ada bagian-bagian hidung itu ada minyak wangi, ya. Ada minyak wangi, ada bawang merah, bawang putih, parfum, ya. Kopi. Ya. Jadi untuk mengetes cara kerjanya bagaimana? Ikuti langkah-langkah yang ada pada yang udah dicatat di situ langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya apa aja. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya yang keempat lidah. Ya. Di sini lidah
untuk mengetesnya itu ya mengecek alat reseptor yang ada pada lidah Anda mengenai tentang pahit atau asin, asam atau manis yang ada di sini ya. Terus yang terakhir yaitu kulit. Di sini ada 3 air, ada panas, ada normal, ada dingin. Nah, nanti di eksperimenkan, didiskusikan, kesimpulannya di catat, nanti dipresentasikan. Mata memiliki titik kuota yang kita bisa mengecek. Harusnya yang Yuk. Jadi yang satu matanya dipejamkan, nanti jangan dulu diperlihatkan. Nanti dia bilang, coba siapa yang mau ini, yang siapa ini? Yang belum siapa? Bayu kan, nanti kamu bisa praktekin ini, ambil, yuk Bayu, merem dulu, merem, ditutupin matanya. Bawa apa? Deketin di kupas, diketok. Ya, deketin. Apa? Ya. Normal. Ya. Ya. Ini terakhir. Ya. Ya. Ini jarinya ini. Apa? Manis kan apa itu? Wah, benar. Yo, nih bersama nih. Asin. Apa? Garam. Nih. Hei, ada. Apa? Wah, benar. Ini. Asam. Ya. Jadi lidah kamu berarti normal, bisa merasakan pahit, asin, atau asam atau manis. Ya. Asin itu bisa nanti gantian ya. Bisa gantian nanti didiskusikan. Ya. Didiskusikan, disimpulkan, setelah disimpulkan nanti dipresentasikan ke depan. Yuk. Ayo, di sini ada 3 air, ada panas, dingin, normal ya. Ada panas, ada
dingin, ada normal ya suhunya. Nanti bisa dicelupkan dari kamu, coba celupkan ya, ya. Terus yang sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, ya, sebelahnya lagi. Ya, itu nanti kulit kamu bisa merasakan bagaimana dengan 3 rasa tersebut. Ya, didiskusikan, disimpulkan, diimplementasikan. Yuk, silakan. Terus selanjutnya telinga, ya. Indra pendengaran dan penjaga keseimbangan, ya. Karena dengan adanya organ telinga itu menjaga keseimbangan juga, ya. Di sini ada 3 poin. Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Kalau bagian luar, ya, bagian luar yang kelihatan ada daun telinga, ada lubang telinga. Kalau bagian tengah yang mana? Ada ada gendang. Apa lagi? Mate. Ada apa lagi? Landasan atau sambung lidi. Ya. Bagian dalam apa aja? Ya, ya ada saraf, ya ada koklea, ada getaran yang menjadi impuls saraf, sementara ini yang bekerja yang menyambungkan ke otak. Ya. Terus selanjutnya hidung, ya, dunia kimiawi melalui penciuman. Karena hidung ini prosesnya itu secara kimiawi. Ya. Ibu kamu menggoreng ikan asin, terus kamu di ruang tengah, kira-kira aroma ikan asin tercium apa enggak? Tercium, yaitu dengan bawa udara, terus ditangkap oleh reseptor hidung, ya, reseptor panca indera apa? Panca indera penciuman atau hidung, ya, nanti dibawa ke otak, ya. Di sini melarutkan molekul bau. Ya, bermacam bau-bauan lah. Ada wangi, atau sebaliknya ada apa aja? Apa aja? Kira-kira kalau bau hidung kita itu kira-kira ada parfum, ada ikan asin, ada apa lagi? Ada sampah, ada gorengan. Kira-kira aroma-aroma itu berbeda apa sama? Beda. Itulah yang sangat luar biasa, ya. Jadi reseptor kita itu bisa mendeteksi, oh ini aroma apa? Nasi padang. Oh ini aroma apa? Gorengan. Oh ini aroma apa? Ayam. Ada sekitar 2.000 macam, ya, 200.000 macam. Ya, bau macam-macam lah. Ada bau gorengan, ada bau mie ayam, ada ikan asin, ada ayam bakar, ada nasi padang, ada macam-macam. Itu hidung kita. Biasa. Kita harus bersyukur selalu alhamdulillah. Ya. Selanjutnya yaitu lidah. Ya. Lidah di sini mengenal rasa dan fungsi lainnya. Di sini ada paplia, pengecam. Ya. Apa itu paplia? Puting-puting lidah yang kamu bisa lihat lah, lidah teman dan teman bisa dilihatkan. Ada bintik-bintik di inian. Ya, bintik-bintik ini yang namanya puting
penting lidah atau kaplia mengandung kuncup ya, pengecap yang mendeteksi rasa. Ada manis, ada asam, ada asin, ada pahit, dan ada umami. Ya, hal itu. Selanjutnya ada sensitivitas pahit. Ya, apa itu sensitivitas pahit? Lidah paling sensitif terhadap rasa pahit. Biasanya itu di sebelah mana? Nah, terus fungsi motorik. Apa itu fungsi motorik? Jadi secara otomatis lidah kita itu ketika digiling, dimakan, dikunyah, lidah itu membolak-balik makanan, ya, membolak-balik makanan yang ada pada di mulut kita, ya, itu daripada lidah, ya, atau organ pengecap. Ya. Yang terakhir kulit. Apa itu? Di sini kulit, indera terbesar dan kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kulit ini bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin, bisa merasakan sakit ketika kebentur atau tergores, itu kita merasakan. Atau adanya sesuatu yang bisa membuat refleks ketika kamu menyentuh panas. Ketika kamu menyentuh panas itu akan refleks. Ya, itulah pelindung yang ada pada tubuh kita. Kalau dunia sekarang, ya, itu mobil memakai sensor. Jadi ketika ada mobil mau nabrak, itu ada sensornya, maka akan mengerem dengan sendirinya. Begitu juga badan kita itu dikasih sensor untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi ketika refleks itu termasuk antaranya seperti itu. Ya. Di sini kulit bukan hanya selimut pelindung, tetapi juga organ-organ sensorik kompleks yang terus-menerus membantu apa? Membantu memantau lingkungan fisik kita. Ya. Jadi di sini dilengkapi sensor, ya. Jadi tubuh kita itu dijaga, diselamatkan gitu. Yaitu selanjutnya ada 3 poin untuk kulit. Yaitu yang pertama apa? Yaitu apa? Kulit mengatur suhu tubuh. Yang kedua? Yaitu untuk apa? Yang terakhir distribusi reseptor itu ya dari yang kena langsung ke otak, dari otak langsung pergerakan melindungi. Nah, itu seperti itu. Di sini ada siklus cara kerja alat indera kita, ya, yaitu penerima rangsangan. Setelah menerima rangsangan, transmisi sinyal, ya. Sinyal nanti langsung di pengolahan informasi. Dari pengolahan informasi, respon efektor, ya. Ada explicating dulu, ya. Untuk biar semangat, ya, kita kasih tepuk konsentrasi. Seberapakah konsentrasi dengan aba-aba saya? Ya,
Sambil duduk aja ya. Sambil duduk, nanti semangat nggak boleh berkurang. Ya. Saya uji coba dulu. Kalau pagi berapa? 1. Kalau siang? 2. Kalau sore? 3. Kalau malam? Senyap. Ya, kita coba. Pagi, siang, sore, malam. Sebagian besar konsentrasi walaupun ada sedikit. Nah, untuk tepuknya, ya. Siang, pagi, malam. Ternyata konsentrasi harus selalu ada pada diri kita. Ketika ada apapun, kita harus merespon yang sesuai di instruksikannya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.